Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, masih bersama saya di channel Tutorial Ins. Oke, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan rumus X lookup. Nah, mungkin di video sebelum-sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara menggunakan rumus lookup dan rumus lookup. Nah, ini varian terbaru dari atau gabungan dari rumus lookup dan rumus lookup ya. Nah, rumus XLOOKUP ini merupakan kombinasi antara lookup dan lookup. Rumus ini bisa mencari range atau array serta mengembalikan item yang sesuai dengan kecocokan pertama yang ditemukannya. Nah, seperti itu ya teman-teman, kegunaan dari rumus XLOOKUP ini. Nah, mungkin rumus XLOOKUP ini sekarang bisa menggantikan kegunaan dari rumus lookup ataupun rumus lookup, tapi bisa jadi tidak seperti itu ya, karena mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah uh, sering menggunakan rumus lookup ataupun rumus lookup dan tidak mau berpindah ke rumus XLOOKUP. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan rumus XLOOKUP ini ya. Nah, kita langsung saja. Sini kita masukkan sama dengan XLOOKUP. Kemudian kita pilih lookup value-nya ini ya, di ID karyawan. Untuk kita cari nanti. Kemudian kita pilih lookup array-nya. Nah, perbedaannya antara XLOOKUP dengan lookup dan lookup. Nah, kalau lookup dan lookup itu hanya satu array data saja, tapi ini bisa dua array yang digunakan ya. Nah, misalnya seperti ini, array pertama itu karyawan yang kita cari, nah kemudian titik koma, lalu kemudian yang kedua arraynya itu adalah nama karyawannya, kemudian tutup kurung lalu enter. Nah, di sini tidak kita dapat karena tidak ditemukan datanya karena kita belum mengisikan ID karyawan yang mau dicari. Nah, di sini kita tinggal tambahkan. Nah, di video tutorial sebelumnya kita mungkin akan menambahkan rumus if error ya, apabila tampilannya seperti ini ya, NA. Nah, di sini kita tidak perlu menambahkan rumus itu karena XLOOKUP ini sudah menyediakan fasilitas apabila dia tidak menemukan data dari pencarian tersebut. Nah, di sini kita tinggal tambahkan titik koma sama kemudian tanda kutip 2. Di dalamnya ini kita tuliskan tidak ada data. Nah, maksudnya seperti ini ya. Jadi di sini kegunaan dari rumus XLOOKUP ini banyak sekali ya teman-teman, sudah menggabungkan rumus if error, lookup dan lookup juga. Nah, mungkin seperti itu ya, mungkin pendapat saya saja ya, karena saya rasa seperti ini ya kegunaan dari rumus XLOOKUP tersebut. Jadi walaupun kita tidak menemukan datanya, kita bisa memberikan feedback kembali apabila tidak menemukan data yang sesuai dengan kriteria pencarian. Nah, misalnya kita tentukan kriterianya, kita masukkan sesuai ID yang ada di dalam tabel ini. Misalnya kita masukkan ID-nya karyawan D, apakah dia temukan atau tidaknya, kita langsung coba. Nah, berarti dia menemukan ya nama karyawannya. Nah, untuk mencari departemen berdasarkan ID karyawan, kita lakukan hal yang sama, memasukkan rumusnya seperti ini ya, sama dengan XLOOKUP. Kemudian pilih lookup value-nya, kemudian tentukan array yang pertama, yaitu ID karyawan, kemudian titik koma lagi, lalu masukkan array yang kedua, yaitu kita mencari departemennya. Nah, ini muncul ya. Nah, bagaimana kalau tidak ada sama sekali? Seperti ini. Nah, di sini kita sudah menambahkan feedback apabila tidak menemukan data. Nah, di sini kita belum menambahkan apapun. Nah, bagaimana kita mencari data beda sheet menggunakan rumus XLOOKUP? Nah, itu gampang sekali ya teman-teman. Ini caranya hampir sama.
seperti di video sebelumnya, di video cara menggunakan rumus VLOOKUP dengan lookup, kita langsung saja kita buka sheet baru. Nah, kita masukkan rumusnya XLOOKUP. Nah, kita buat dulu ya, ID karyawan, nama karyawannya, kemudian departemen. Nah, di sini misalnya ID karyawannya 3785 ya. Nah, kita masukkan rumus XLOOKUP-nya, tapi beda sheet. Sama dengan XLOOKUP, kita pilih ini, lookup value-nya, lalu pilih array pertamanya, lalu titik koma lagi, kemudian array yang kedua, nama karyawan ya. Oke, sekarang kita dapat. Ini juga sama seperti ini ya penggunaan rumusnya. XLOOKUP, kemudian buka kurung, lalu pilih lookup value-nya, lalu pilih array pertama yaitu ID karyawan, kemudian titik koma, lalu pilih array yang kedua itu departemen, kemudian enter. Nah, dapat ya. Nah, jadi mudah ya kalau menggunakan rumus XLOOKUP beda sheet ataupun di sheet yang sama. Nah, bagaimana cara menggunakan rumus XLOOKUP-nya apabila filenya berbeda? Nah, itu mudah juga teman-teman. Itu sama persis caranya loh. Seperti di video sebelumnya. Cara menggunakan rumus VLOOKUP beda file ya. Nah, kita langsung saja. Kita buka file, pilih new. Nah, kita buat lagi seperti tadi, ID karyawan. Kemudian di sini nama karyawan, kemudian di sini departemen. Oke, kita atur terlebih dahulu. Nah, sekarang di sini kita masukkan ID karyawannya 3785 ya. Kemudian kita masukkan rumusnya untuk mencari data karyawan tersebut berdasarkan ID-nya. Kita cari dengan menggunakan rumus XLOOKUP. Kemudian pilih lookup value-nya, kemudian pilih tabel array-nya, kita masuk ke sini ya. Oke, ID karyawan, titik koma, kemudian nama karyawan. Oke, lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, sama ya untuk mencari departemen juga. Nah, untuk penggunaan rumus XLOOKUP ini ya teman-teman, mungkin tidak tersedia di Office bawah. Nah, di XLOOKUP yang saya gunakan ini atau Office yang saya gunakan ini adalah Office versi 2023, makanya tersedia rumus XLOOKUP. Jadi saya tidak tahu apakah rumus XLOOKUP ini tersedia di Office versi 2021, 2019, 2016 ataupun versi di bawahnya. Nah, mungkin teman-teman menggunakan versi 16 tapi tidak tersedia rumus VLOOKUP, mungkin teman-teman carilah referensinya di internet untuk dapat menggunakan rumus XLOOKUP ini. Oke, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Saya harap video tutorial kali ini bisa membantu teman-teman sekalian, dan video ini bisa berguna juga untuk teman-teman sekalian. Nah, saya harap teman-teman juga bisa mendukung channel ini ya, agar kedepannya bisa berkembang lagi dan lebih sering lagi membagikan video-video terbaru seputaran tutorial tentang komputer dengan cara subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, sekian dan terima kasih.